Sona menantu idaman. Bab 4258-4261. Setelah mendengarkan informasi suara Gu Yanzong, Charlie sangat terkejut dalam hatinya. Jika itu benar seperti yang dikatakan Gu Yanzong, dikombinasikan dengan pengakuan ayahnya terhadap Chen Zhaozong saat itu, cukup untuk melihat bahwa Chen Zhaozong harus memiliki keunggulan yang kuat. Dan Charlie juga tahu betul di dalam hatinya bahwa kendala perkembangan terbesarnya saat ini adalah kelangkaan bakat. Meskipun front kataklismik kuat, bagaimanapun juga itu bukanlah cerminan perkembangan dan apa yang dapat diselesaikan oleh front kataklismik adalah masalah tingkat kekuatan. Di masa depan, untuk membuat kekuatan keluarga Wei terus meningkat, kekuatan hanyalah sebagian kecil darinya, dan yang lebih penting itu adalah manajemen. Pada titik ini, bahkan Charlie sendiri jauh di belakang. Di masa depan, keluarga Wei tidak hanya membutuhkan seorang pemimpin untuk menunjukkan arah, tetapi juga seorang pedagang berpengalaman yang akan menggunakan cara teraman dan paling efisien untuk membantu kapal raksasa keluarga Wei berlayar lebih mantap, lebih cepat dan lebih jauh. Mungkin Chen Zhaozong adalah kandidat yang cocok. Namun, Charlie juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak akrab dengan Chen Zhaozong, dan tahu sedikit tentang masa lalunya, dan begitu pula Chen Zhaozong kepada Charlie. Tidak diragukan lagi akan terasa sedikit mendadak untuk membuat bujukan secara langsung pada saat ini. Oleh karena itu, Charlie berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan Chen Zhaozong. Segera, Chen Zhaozong dan pria di lantai bawah mulai berjalan ke atas dengan makanan ala Kanton yang disiapkan secara rumit dan hati-hati. Setelah Chen Zhaozong sibuk mengisi meja panjang dengan makanan, dia akhirnya berhenti sibuk, melepas celemeknya, dan datang ke sisi berlawanan dari Charlie dan Sarah Gu. Setelah beberapa basa-basi, ketiganya duduk berhadapan. Chen Zhaozong mengeluarkan sebotol anggur kuning yang sudah cukup tua, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wei, jika Anda memiliki yaksing, sebaiknya Anda minum 2 gelas bersama-sama." Charlie berkata tanpa ragu-ragu, "Oke Paman Chen, aku akan menemanimu minum." Chen Zhaozong mengangguk dan tersenyum, membuka anggur kuning, dan hendak menuangkan anggur untuk Charlie. Tetapi Charlie mengambil anggur kuning selangkah lebih cepat dan berkata sambil tersenyum, "Paman Chen, apakah Anda seorang penatua? Atau apakah saya yang akan menuangkan untuk Anda?" Saat dia berbicara, dia pertama-tama menuangkan gelas anggur di depannya setengah penuh. Chen Zhaozong tampak sedikit ketakutan, dan mengulurkan tangannya untuk melindungi gelas anggur. Setelah Charlie selesai menuangkannya, dia berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Tuan Muda Wei, jika Anda berkenan, sama seperti Nona Gu, panggil saya Paman Zong." Charlie berkata dengan sopan, "Oke, Paman Zong, tapi saya tidak tahu Anda yang mana." Chen Zhaozong tersenyum dan berkata, "Tuan Huiye, ini jamnya." Charlie mengangguk dan bertanya lagi, "Omong-omong, Paman Zong, apakah Anda dari Pulau Hong Kong?" Bab 4259. Tidak. Chen Zhaozong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rumah leluhur saya ada di Duanzhou, Provinsi Guangdong. Ayah saya lari ke Pulau Hong Kong selama perang, dan saya lahir di Pulau Hong Kong. Ayah saya mengandalkan keterampilan leluhur memasak daging angsa panggang di Pulau Hong Kong, berakar di Pulau Hong Kong, dan kemudian keluarga saya secara bertahap menjadi kaya. Kemudian ayah saya mengirim saya ke Eropa dan Amerika Serikat untuk belajar." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu bagaimana Anda mengenal ayah saya?" Chen Zhaozong berkata, "Saya bertemu ayahmu ketika kami sedang mendaki gunung di Amerika Serikat. Saat itu kami berdua masih mahasiswa, kami kebetulan bertemu bersama selama pendakian liburan. Ditambah perencanaan-rencana perjalanan kami berdua hampir sama, jadi kami pergi bersama. Ya, kami telah menjadi teman sejak itu, dan pada masa itu, kami sering berbicara bersama dan berdiskusi dengan keras segala hal tentang kekurangan zaman, dan kami dapat membicarakannya dengan sangat baik." Setelah mengatakan itu, Chen Zhaozong berhenti sejenak, dan kemudian menambahkan, "Namun, karena kedua sekolah kami jauh, meskipun selalu ada bersurat dan panggilan telepon kala itu, kami belum banyak bertemu satu sama lain. Setelah itu, ayahmu kembali ke Tiongkok bersama ibumu.
Sebelum pergi, dia meninggalkanku informasi kontak. Aku harap aku bisa pergi ke Yanjing untuk menemukannya setelah lulus, tapi aku khawatir, jadi aku kembali ke Pulau Hong Kong. Charlie mendengar ini dan mengangguk sedikit. Charlie sebenarnya ingin tahu bagaimana Chen Zhaozong kemudian diperintahkan oleh orang-orang besar di Pulau Hong Kong untuk diburu dan dibunuh. Namun, Charlie pikir pertanyaan semacam ini umumnya agak sensitif bagi pihak yang terlibat, dan itu benar-benar tidak cocok untuk bertanya langsung kepada mereka. Jadi Charlie menyerah di hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata Anda dan ayah saya benar-benar bertemu karena mendaki gunung." Chen Zhaozong mengangguk sambil tersenyum, memandang Charlie, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Muda Wet, apakah Anda ingin tahu bagaimana saya diperintahkan untuk diburu dan dibunuh di Hong Kong?" Charlie tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lancar, "Paman Zong, sejujurnya, saya memang penasaran." Haha. Chen Zhaozong tersenyum cerah dan berkata, "Hampir semua orang di Pulau Hong Kong tahu tentang masalah ini saat itu." Berbicara tentang tidak takut dengan lelucon Tuan Muda Wet, setelah saya kembali ke Pulau Hong Kong pada waktu itu, ayah saya berharap bahwa saya dapat mengambil alih toko angsa panggangnya karena kondisi fisiknya tidak terlalu baik. Meskipun saya tidak membantunya atau mempelajari rahasianya ketika saya masih muda, saya juga orang yang maju yang keluar untuk menerima pendidikan tinggi. Saya sombong, jadi saya mengeluarkan uang toko tanpa izin, mengambil uang untuk memulai bisnis, dan secara khusus melakukan manajemen aset untuk orang kaya. Kemudian, saya membantu seorang pengusaha kaya yang sangat terkenal bermarga Liu di Pulau Hong Kong mengelola asetnya, sehingga asetnya meningkat 5 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Dia sangat senang dan memanggil saya ke perusahaannya dan berkata kepada saya, "Ah Zong, Anda telah membantu saya menghasilkan begitu banyak uang, dan saya tidak tahu bagaimana membayar Anda. Jadi, jika Anda memiliki keinginan yang tidak dapat Anda penuhi sendiri, beritahu saya, dan saya akan membantu Anda mewujudkannya." Berbicara tentang ini, Chen Zhaozong mengangkat bahunya dan berkata, "Saya melihat bahwa dia begitu tulus, jadi saya berkata kepadanya, 'Liu Seng, nyonya yang Anda besarkan di rumah si Sundao adalah pacar cinta pertama saya di sekolah menengah. Saya sangat mencintainya dan dia sangat mencintai saya. Jika saya tidak bertekad untuk belajar, saya pasti tidak akan meninggalkannya, dan jika dia tidak putus asa karena perubahan mendadak dalam keluarganya, dia tidak akan menyetujui pengejaran oleh pria yang sudah menikah dan menjadi kenari tawanan Anda. Sekarang saya memiliki beberapa kemampuan, dan saya pikir saya bisa memberinya kehidupan yang bahagia. Jadi bisakah Anda melihat wajah yang telah membantu Anda menghasilkan begitu banyak uang dan mengembalikannya kepada saya?" Baik Charlie dan Sarah Gu tercengang, tidak pernah menyangka bahwa Chen Zhaozong diperintahkan untuk diburu dan dibunuh karena seorang wanita. Pada saat ini, Chen Zhaozong menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Saya pikir dia tidak melihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha, dan jika dia tidak melihat wajah Buddha, dia setidaknya harus melihat wajah uang, dan ada banyak wanita di sekelilingnya, dan hanya aktris Hong Kong dan Taiwan yang disembah sebagai dewi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terobsesi dengannya, dan dia selalu ada di mana-mana di bunga dan rumput, dan dia adalah playboy terkenal di Hong Kong." Berbicara tentang ini, dia berbalik tajam dan menertawakan dirinya sendiri. "Saya telah menghitung semuanya, tetapi saya tidak dapat menghitung bahwa dia, playboy seperti itu, sebenarnya jatuh cinta dan cinta sejati dengan pacar cinta pertama saya." Begitu saya selesai mengatakan ini, dia segera meminta anak buahnya untuk menangkap saya dan memukuli saya, dan ketika dia selesai, dia meletakkan pistol di dahi kepala saya dan memaksa saya untuk bertanya apakah saya memiliki topi hijau untuknya. Berbicara, Chen Zhaozong menghela nafas tak berdaya. "Saya telah menjadi Chen Zhaozong sepanjang hidup saya, berdiri tegak dan berjalan lurus. Bagaimana saya bisa memakai topi hijau untuk orang lain? Saya hanya menunjukkan hati saya kepada pacar cinta pertama saya pada waktu itu. Bertanya apakah dia bersedia meninggalkan orang itu dan bersama saya, dan setelah mendapatkan persetujuannya, saya mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Liu,
dan itu karena saya merasa bersalah bahwa saya sangat membantunya menghasilkan uang dan berharap dia dapat mewujudkan keinginan saya. Sarah Gu, yang berada di samping, bertanya dengan gugup, lalu, apa yang dia katakan? Bab 4260. Apa yang dia katakan? Chen Zhaozong mengulangi, menghela nafas, dan berkata tanpa daya, tentu saja dia tidak percaya padaku. Dia berkata bahwa aku pasti telah mengenakan topi hijau padanya di belakang punggungnya, dan dia tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, dia tidak tergerak. Namun, dia kemudian mengatakan bahwa demi uang, dia bisa memaafkanku kali ini. Biarkan aku kembali untuk memulihkan diri, dan beri aku waktu untuk memikirkannya dengan jernih. Jika saya menyembuhkan luka saya dan terus membantunya menghasilkan uang, dia akan memperlakukan semuanya seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi. Jika tidak, dia akan membunuh saya. Berbicara tentang ini, Chen Zhaozong tersenyum dan berkata, namun, dia tidak bisa memimpikannya. Ketika saya memutuskan untuk menceritakan semua ini, saya sudah meninggalkan tangan belakang saya, dan saya membiarkan pacar cinta pertama saya keluar dari villa dengan paspornya terlebih dahulu dan menunggu saya di rumah sakit dekat perusahaan bermarga Liu. Charlie bertanya dengan heran, apakah kamu menebak bahwa dia akan memukulimu ke rumah sakit? Tidak juga. Chen Zhaozong tersenyum, saya ingin tahu apakah dia benar-benar akan seperti itu. Saya akan langsung kawin lari dengan pacar cinta pertama saya, dan saya bisa dipukuli lebih sedikit. Saat dia berbicara, Chen Zhaozong menambahkan, sebenarnya, saya pikir pada saat itu bahwa segala sesuatunya tidak lebih dari 3 hasil. Yang pertama adalah bahwa nama keluarga Liu melihat fakta bahwa saya membantunya menghasilkan begitu banyak uang, dan akan ada nilai guna di masa depan, ditambah ada terlalu banyak wanita di sekitarnya, dan dia tidak akan terlalu peduli dengan salah satu dari mereka. Jadi dia langsung melengkapi kita. Yang kedua adalah setelah nama keluarga Liu tahu, dia sangat marah sehingga dia langsung membunuhku. Yang ketiga adalah meskipun nama keluarga Liu sangat marah, dia masih memiliki beberapa penggunaan nilai. Beri aku pelajaran, biarkan aku melepaskan ide ini, dan terus menghasilkan uang untuknya. Berbicara tentang ini, Chen Zhaozong melanjutkan, adapun mengapa saya membiarkan pacar cinta pertama saya pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, pertimbangan utamanya adalah jika situasinya adalah jenis pertama, tentu saja semua orang senang, saya dapat berjalan ke rumah sakit untuk melihatnya, secara pribadi memberitahu dia informasi bagus ini, dan karena saya dekat, saya juga dapat melihatnya lebih cepat. Jika situasinya adalah jenis kedua, maka dia pasti tidak akan bisa menungguku di pintu masuk rumah sakit. Jika dia menungguku, itu akan membuktikan bahwa nama keluarga Liu tidak akan membuatnya merasa lebih baik, tetapi setidaknya dia telah melarikan diri dari cengkeraman iblis terlebih dahulu. Dia dapat melapor ke polisi, biarkan polisi menemukan keberadaanku, dan pada saat yang sama meminjam tangan polisi untuk melindungi keselamatan pribadinya sendiri. Jika situasinya adalah jenis ketiga, maka dia akan melihat saya dipukuli setengah mati dan dikirim ke rumah sakit, yang juga membuktikan bahwa nama keluarga Liu tidak akan memenuhi kita, maka kita tidak akan melakukan apa yang dia pikirkan, segera bertemu di rumah sakit, dan kemudian menemukan kesempatan untuk kawin lari. Ketika Charlie mendengar ini, dia sudah mengagumi Chen Zhaozong di dalam hatinya. Orang biasa melakukan sesuatu, mengambil satu langkah untuk melihat satu langkah. Orang pintar melakukan sesuatu, mengambil satu langkah untuk melihat 3 langkah. Orang yang paling cerdas, mengambil satu langkah dan menetapkan 10 langkah. Chen Zhaozong tidak tahu sebelumnya apa hasil dari masalah ini, tetapi dia membuat pengaturan yang paling teliti dalam situasi ini. Selain itu, ini juga dapat dilihat dalam cintanya pada pacar cinta pertamanya. Dari 3 kemungkinan ini, dia mungkin mati, dia mungkin terluka, tetapi 3 kemungkinan yang dia tinggalkan untuk pacar cinta pertamanya lebih dari cukup. Pada dasarnya tidak akan ada bahaya cedera. Dapat dilihat dari sini bahwa cara berpikir orang ini dalam melakukan sesuatu memang jauh lebih kuat daripada rata-rata orang, dan dia juga jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Bab 4261. Setidaknya, jika hal yang sama dikenakan pada dirinya sendiri, dia pasti tidak akan bisa melakukannya dengan sebegitu teliti, hati-hati dan serius. Pada saat ini,
Ekspresi Chen Zhaozong dengan senyum seperti anak kecil di wajahnya dan berkata, saya dikirim ke rumah sakit dengan luka di sekujur tubuh saya. Siapa yang mengira bahwa setengah jam kemudian, saya akan diam-diam keluar dari rumah sakit dan kawin lari dengan pacar cinta pertama saya. Setelah berbicara, Chen Zhaozong menambahkan, rencana saya saat itu adalah terbang terlebih dahulu ke Asia Tenggara, dan kemudian mencari kesempatan untuk menyelundupkan dari Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa nama keluarga Liu kembali ke villa, bertemu pacar cinta pertama saya, menemukan bahwa pacar cinta pertama saya mengambil paspor, dan segera mengeluarkan perintah berburu, menawarkan hadiah 30 juta dolar Hong Kong untuk hidup saya. Saat itu, kami berdua baru saja tiba di bandara dan kami bahkan tidak turun dari taksi. Kami melihat banyak anak muda dan berbahaya berkeliaran di luar bandara. Saya melihat segala sesuatunya ada yang tidak beres, jadi saya harus melepaskan rencana awalnya. Awalnya saya ingin menemukan kesempatan untuk menyelundupkan keluar dari Hong Kong, tetapi hadiah 30 juta adalah bunga gelap terbesar di Hong Kong tahun itu. Meskipun beberapa geng besar di Pulau Hong Kong bertempur sengit pada waktu itu, tetapi untuk menghasilkan uang ini, semua orang untuk sementara berjabat tangan dan berkata damai, dan mengirim semua bawahan mereka untuk menemukan kami berdua. Bahkan anak muda dan orang-orang yang bingung di Makau mendengar berita itu dan datang untuk mencoba peruntungan mereka. Semua gerbang dan dermaga masuk Hong Kong menjadi sasaran para anak muda dan orang-orang yang kebingungan saat itu. Saya baru saja menelepon untuk meminta bantuan ayahmu. Kemudian, Tuan Muda Chang Ying terbang dari Yanjing dalam perjalanan khusus, bertemu dengan Liu, dan membuat banyak pengorbanan dan konsesi sebelum dia setuju berjanji untuk membiarkan kami hidup. Untuk ini, saya selalu sangat berterima kasih dan juga berjanji padanya untuk menenangkan keluarganya dan hal-hal lain di sisi Pulau Hong Kong ini, jadi saya pergi ke Yanjing untuk menemukannya dan membebaninya. Berbicara tentang ini, Chen Zhaozong menghela nafas, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Chang Ying mati muda. Setelah dia meninggal, Liu segera memalingkan wajahnya, dan ketika saya pergi untuk memberi sembah penghormatan kepada Tuan Muda Chang Ying, pada saat itu Liu mengeluarkan 30 juta bunga gelap lagi untuk membeli hidup saya, dan saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat ini, Paman Zong, bagaimana dengan pacar cinta pertamamu? Chen Zhaozong menertawakan dirinya sendiri dan berkata, dia juga datang ke Amerika Serikat bersama saya pada waktu itu, karena masih ada uang tunai di tangan. Kami tiba di New York dan menjadi pendatang gelap di sini, dan kami membuka restoran kecil seperti itu dengan uang di tangan. Pendapatannya cukup baik, tetapi sangat sulit untuk bangun pagi dan begadang setiap hari. Setelah waktu yang lama, dia mungkin tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan di sini. Jadi suatu malam ketika saya kembali dari pekerjaan paruh waktu, saya menemukan bahwa dia telah pergi tanpa pamit dengan paspornya. Charlie benar-benar tidak menyangka bahwa akhir cerita akan berakhir seperti ini, dan terdiam beberapa saat karena terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Paman Zong akan menyerahkan segalanya, dan akhirnya akan menuai cinta untuk Ma Nanshan, dan mencapai kisah seorang kekasih yang berakhir sebagai sebuah keluarga. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa itu akan menjadi akhir yang suram. Chen Zhaozong juga melihat keterkejutan Charlie, tersenyum sedikit, mengangkat bahu, dan berkata, memang, saya dapat memahami dia melakukan ini. Lagi pula, ketika dia berada di Pulau Hong Kong, dia tinggal di sebuah villa mewah puluhan juta si Sundao, dan setelah saya datang ke Amerika Serikat, dia tinggal di ruang bawah tanah kurang dari 5 meter persegi, dan kehidupan gelap semacam itu benar-benar tidak dapat diterima oleh orang biasa. Charlie mengangguk dan bertanya lagi, jadi, apakah dia sudah kembali ke Pulau Hong Kong? Chen Zhaozong tersenyum, saya pikir dia pasti akan kembali, tetapi saya memberanikan diri untuk menelepon teman-teman saya di Pulau Hong Kong untuk bertanya, tetapi semua orang tidak tahu keberadaannya. Saat dia berbicara, Chen Zhaozong menambahkan, seseorang menyarankan kepada saya untuk mencari di lingkungan sekitar terdekat dan meminta saya untuk pergi ke kantor polisi untuk memeriksa informasi tentang orang-orang yang hilang. Tetapi saya tidak percaya, karena apabila dia benar-benar berada di lingkungan terdekat,
tidak mungkin untuk membawa paspornya bersamanya, dan kami adalah imigran ilegal, dan satu-satunya tujuan dia membawa paspornya adalah untuk secara aktif mengekspos identitasnya dan kemudian dikirim kembali ke Pulau Hong Kong. Jadi saya tahu pada saat itu bahwa dia pasti telah kembali ke Pulau Hong Kong. Keberadaannya tidak diketahui berlangsung selama lebih dari setengah tahun, sampai setelah kematian nyonya pertama pasangan asli yang bermarga Liu, dia tiba-tiba muncul di mata publik sebagai pacar resmi Liu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menikah. Pernikahannya sangat megah. Orang kaya dan selebriti terkenal di Pulau Hong Kong pergi. Saya menyuruh orang-orang dari Pulau Hong Kong untuk membeli beberapa surat kabar dan majalah yang memberitakan pernikahan itu. Ada banyak foto adegan pernikahan. Saya lega melihat bahwa dia sangat senang dalam foto-foto itu. Dan kemudian saya merasa nyaman untuk menjalankan restoran kecil ini, sampai sekarang. Salam kopi.